Bab 31. Kita coba bab 31 ya, halaman 31. Judulnya di sini, apa dosa yang terbesar menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nomor hadisnya 51. An Abdullah bin Mas'udin, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, berkata beliau. Yang berkata siapa, Bu? Abdullah bin Mas'ud. Gitu. Qala rajulun, seorang lelaki bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, gitu. Ayyudz dzambi akbaru indallah. Laki-laki nanya sama Rasulullah, ya Rasul, apa dosa akbaru indallah? Kita sudah sama-sama tahu ya. Apa dosa yang paling besar menurut Allah ya Rasul? Qala, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ang tad'u lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kau anggap Allah sebagai musuh gitu. Sedangkan dia Allah wa huwa khalaqaka. Dialah yang telah menciptakanmu. Di sini luar biasa nih. Di terjemahnya ini, kau anggap Allah sebagai musuh, tidak mau mentaati perintah Allah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu. Disuruh ogah, dilarang ogah. Yang dilarang dikerjakan, yang diperintah dicegah. Kalau orang sama musuh kan begitu biasanya, anggap musuh, ogah nurutin musuh kan gitu. Ini kata Rasulullah, kau anggap Allah sebagai musuh, gak bakalan tak ada gitu. Allah a'lam bishawab. Qala, lelaki itu bertanya lagi, summa ayyu ya Rasul? Berikutnya apa lagi ya Rasul? Beliau menjawab, qala ang taqtula waladaka makhafata ayyad ama ma'aka. Kau bunuh anakmu, membunuh anakmu, makhafata, takut, ayat ama ma'aka, ayat ama ma'aka, kau takut ia makan bersamamu, takut miskin, ingin punya anak nih, udah cukup 2 saja, kita aja susah, nanti tambah susah lagi. Hati-hati itu, dibunuh tuh anaknya. Dengan cara apa tuh bahasanya itu? Banyak dah. Subhanallah, jangan sampai. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urutan kedua yang termasuk dosa paling besar menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, lagi itu bertanya lagi, summa ayu ya Rasul? Apa lagi ya Rasul? Qala, Rasulullah lantas menjawab, ang tuzaniya halilata jarika. Dosa yang paling besar menurut Rasulullah ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, antuzania. Apa Bang Udin? Antuzania. Bang Udin ahli bahasa Arab ini. Kau berzina halilata jarika, dengan istri tetanggamu. Wah, jarika, hati-hati ya kemudian.
Ini ketiga. Fa anzalallahu azza wa jalla tasdiqaha. Lantas Allah azza wa jalla menurunkan ayat yang membenarkan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Apa itu ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar. Ini memperkuat tadi nih. Yang atas tadi. Firman Allah Subhanahu wa taala. Walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan lain beserta Allah. Menyekutukan, jangan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu. Wa yaqtulunan nafsallati harramallah illa bil haq. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala membunuhnya illa bil haq, kecuali dengan alasan yang benar. Peperangan misal, kita diserang, kita membunuh lagi, itu alasan. Ada lagi yang lebih jelas lagi, itu membunuh anaknya takut miskin, kan gitu, ada tuh ayatnya. Padahal Allah yang menjamin rizki anakmu dan kalian. Satu orang tuh paham di ayatnya. Wala yaznuna, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berzina. Kalau misalkan ya, Allah alam ya, summa naudzubillah, berzina sama istri tanggamu itu dosa paling besar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yaf'al zalika yalqa asama, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ini, Al-Furqan ayat 68, dan barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya. Memperkuat hadis tadi gitu. Hadis yang kedua, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala, seorang orang, atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam rajulun, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lantas nanya lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal mujibatan, gitu. Wahai Rasulullah, apa dua hal yang pasti ya Rasul? Itu nanya sahabat. Yang pasti, berarti sudah paten ya. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mamata la yusyriku billahi syai'a, barang siapa mati meninggal dunia, la yusyriku billahi syai'a, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, dakhalal jannah, masuk surga itu. Gitu. Ini pasti nih, ini kata Rasulullah. Dosanya banyak, mampir dululah ke neraka sampai dosanya bersih, kan gitu sebagian pendapat ulama. Kalau sudah kosong diangkat dah, karena dia pernah mengucapin la ilaha illallah, tidak musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pesan di ayat itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah sekali-kali kalian mati meninggalkan dunia ini kecuali muslim, sebagai muslim, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mamata, yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pasti ini terjadi, paten lah mungkin bahasanya ya.
Apa itu istilahnya, Pak Haji? Wa mata, dan barang siapa mati meninggalkan dunia ini, dunia ditinggal, meninggalkan dunia ini, yusyrik billahi syai'a, dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, dakhalan nar, maka pasti dia masuk neraka. Itu dua yang, makanya di dalam ayat itu saya sering sampaikan, Allah tidak bakal mengampuni dosa musyrik, tapi Allah menyatakan akan diampuni dosa selain itu, selain musyrik. Begitu. Allah jamin itu. Makanya di sini Rasulullah menyatakan pasti ini. Wa man mata yusyrik billahi syai'a dakhalan nar. Jangan sampai dah keluarga kita, anak keturunan kita, semuanya Allah jaga keimanannya, keislamannya sampai akhir hayatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadis yang ketiga, satu lagi ya Bu ya, kalau badal jangan lama-lama. Nih saya memperkuat aja nih yang sering saya sampaikan nih, tinjauan dari hadisnya Imam Muslim. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah. Nih Bu, hati-hati Bu, Pak Nasrul, jadi saya sampaikan ini. Ini silakan, hadisnya ada di ringkasan Sahih Muslim halaman 33. Bedanya Imam Muslim ringkasan dengan Imam Bukhari, kalau di Imam Bukhari itu ada hadisnya ditulis di situ. Hadis aslinya di mana posisinya. Kalau ini enggak. Di Imam Muslim enggak. Ringkasannya. La yadkhulul jannah, tidaklah masuk surga. Siapa mereka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fi qalbihi, ya, orang yang dalam hatinya misqala zarrah. Misqala zarrah itu apa Baji? Sebutir pasir lebih kecil lagi kayaknya itu. Ya. Bang Udin, sebutir pasir, adiknya lagi. Makanya dalam Al-Quran itu, famay ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan Allah akan perlihatkan. Makanya jangan anggap remeh kebaikan kecil. Sering saya sampaikan, lagi jalan ada duri, singkirin Bang Udin. Itu tercatat rapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kecil-kecil itu malah tercatat ikhlas benar tuh. Kalau gede kan kadang, aduh, sudah kok 50.000 ya. Kan gitu pikir-pikir itu. Misqala zarratin min kibrin. Dalam hatinya itu ada sebesar zarrah, atom. Ya tadilah satu pasir, adiknya lagi. Saya kebetulan guru IPA, saya paham satu atom itu nggak kelihatan, nah. Harus pakai mikroskop. Ada sifat takabur, sombong, apa ya, merasa diri benar. Awas, hati-hati, ujub. Ya, yang lain salah, kita benar, hati-hati itu. Ini jelas hadisnya, la yadkhulul jannah man fi qalbihi misqala zarratin min kibrin. Takabur, sombong. Awas. Paling pinter. Kita kadang merasa ibadah saya yang paling benar, paling lurus. Hati-hati, jangan sampai seperti itu. Kita hargai orang lain. Jangan sampai
Subhanallah, menyela-nyalain, jangan sampai ya Bu ya. Kita hormati ya pendapat orang. Qala rajulun, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bingung yang dimaksud takabur itu apa? Ini bingung laki-laki ini. Seorang laki-lakinya nanya lagi. Ya Rasul, innar rajula yuhibbu ayyakuna saubu hasanan. Bagaimana ya Rasul kalau seorang senang pakaian yang bagus? Ya. Biasanya kalau pakaian itu ada yang berpendapat pakainya mewah misalnya, oh itu sombong tuh. Ah, ini nanya laki-lakinya ini, apa itu termasuk takabur, sombong begitu. Wa na'luhu hasana ya Rasul, dan sandal yang bagus. Ya Rasulullah ya. Kadang baju itu bajunya yo apa namanya mewah, sandalnya mewah. Apa itu yang disebut dengan sombong ya Rasul? Takabur itu. Bingung ini. Lantas Rasulullah menjawab, qala, beliau menjawab, innallaha jamilun. Sesungguhnya Allah itu maha indah. Yuhibbul jamal, ia mencintai keindahan. Silahkan pakai baju apapun, yang mewah, yang sandal yang bagus, yang wah, boleh silahkan. Tapi hati-hati hatinya itu. Jangan niat pamer, ingin dipuji, ingin disanjung. Ya Pak Tamam? Jangan sampai. Niatnya hatinya. Makanya Rasulullah fi qalbihi, di hatinya itu misqala zarratin min kibrin. Lantas Rasulullah melanjutkan, batarul haqqun ya wa habdun nas. Al-kibru itu batarul haq wa ghamtun nas. Kata Rasulullah, yang dimaksud di situ adalah takabur itu adalah waham batarul haq, menyalahgunakan kebenaran. Sudah jelas A dibikin burem A-nya. Ya Bapak-bapak ya. Sudah jelas C-nya dibikin burem tuh. Mendekati D, dibikin mendekati B. Awas hati-hati itu. Menyalahgunakan kebenaran. Pahamlah ya. Wahab tunnas. Nah nih. Kata Rasulullah itu, kibrun itu meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Meremehkan apa ya? Menghina mirip ya. Meremehkan, merendahkan. Awas hati-hati itu. Kalau meninggal dunia ada hati seperti itu, kata Rasulullah, la yadkhulul jannah. Susah masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita terjaga dari sifat takabur. Kita hormati pendapat orang lain. Ya. Jangan merasa kita benar, jangan. Kita banyak dosa, itu aja. Kita mungkin yang salah dah, gitu. Insyaallah selamat fid dunya wal akhirah. Terakhir, satu pendek hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isnatani finnasi. Hadis bab 34. Nomor hadisnya 55, halaman 33. Mukhtasar Sahih Muslim. Silakan dilihat nanti di rumah kalau yang punya. Yang belum punya beli. Ya Pak Ji. Isnatani finnasi huma bihim kufrun. Ada dua hal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa membuat manusia kufur.
Awas nih. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'nu fin nasabi, mengingkari nasab. Apa nih Pak Haji maksudnya nih? Tidak mengakui keturunan. Awas ya. Bapaknya datang, kamu anak saya nak. Enggak, bukan. Kamu bukan ayah saya. Misalnya. Allah alam ya. Mengingkari nasab ini bisa termasuk kufur. Ya. Kita walaupun misalnya orang tua kita nggak punya tadinya, kita hormati. Kadang ada itu anak itu jaya, kisah nyata nih Bu. Jadi anaknya kerja di perusahaan luar biasa dah. Ini kisah nyata nih. Masih ada lingkungan keluarga saya juga. Orang tuanya sih ya biasa. Datang ke kantornya, nggak tahu tuh anak hati sudah tertutup kali ya. Sana mah pulang, ngapain kesini? Gitu. Sampai muncullah ucapan-ucapan yang ya Allah, subhanallah min dzalik. Akhirnya apa? Berapa tahun kemudian dipecat dia dari kerjaannya. Ya Allah itu maha adil. Insya Allah kalau berbakti sama orang tua, barokah rezekinya, walaupun sedikit. Gajinya besar, orang tua nggak menghormati, misalnya. Tunggu waktunya saja nanti. Allah cabut rezekinya, dipecat tuh dari kerjaannya. Biasa gaji gede, dipecat, gara-gara gimana Bu? Stres Bu ya. Yang kedua kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa membuat manusia menjadi kufur, wan nayahatu alal mayyiti, meratapi orang yang sudah mati, meninggal. Awas, jangan sampai sesedih apapun kita merasa tertinggal. Yang paling disayangi, jangan sekali-kali meratapi sampai misalnya tarik-tarik rambutnya misalnya, subhanallah. Jangan sampai. Ini kata Rasulullah SAW termasuk bisa membuat manusia itu menjadi kufur. Ya Bang Udin? Bang Udin sayang banget sama cucunya, sayang. Ganteng nurut, Allah panggil, udah Bang Udin ikhlasin, nggak usah diratapi, ditangis, ya tangis bolehlah, yang standar, jangan meratapi. Meratapi Baji lebih ini Baji ya, di atasnya menangis ya, kayak nggak terima gitu. Nanti kita ketemu bersamanya, insya Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.